Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di Puding, yaitu Putra Pakuan Berunding. Nah, pada hari ini kita ada tiga narasumber. Ya, yang pertama ada Bu Rahma. Ini kebetulan orang Padang, mari kita Padang ya. Jurusannya mungkin kita ambil dulu jurusannya Bu Rahma ya. Kita perkenalan dulu. Bu Rahma ini jurusannya dulu kuliahnya akuntansi. Emang kita mau ngomongin apa, Bu? Nanyain jurusan. Kita mau ngomongin sampai lupa ya. Kita mau ngobrol Parung Bogor. Jakarta Bogor. Kita mau ngobrolin yang pertama yaitu penting tidak kuliah setelah lulus sekolah, baik sekolah SMA atau SMK ya. Nah, tuh. Nah, tiga narasumber ini alhamdulillah dari background SMA dan SMK yang berbeda gitu. Bahkan mungkin daerahnya juga beda ya. Iya. Oke. Bu Rahma jurusannya yaitu akuntansi. Dulu SMA-nya apa tuh Bu Rahma? SMA apa SMK? SMA. SMA. Jurusan? SMA jurusannya IPA. IPA. Akhirnya pindah ke akuntansi. Akuntansi. Kalau ini Pak Nunu, yaitu Pak Nunu, maaf. SMK-nya multimedia. Oke. Kuliah manajemen informatika. Manajemen informatika masih linear ya. Oke, ini Miss Arlin. Kita biasanya manggil Miss Arlin. Miss. Ya. Miss Arlin dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dulu sama dari SMA IPA juga. IPA juga. Ya. Oke, kalau saya mungkin rada ekstrim ya. Kayak ekstrim juga. Saya jurusannya SMA IPA. Kemudian S1-nya itu ilmu politik dan konsentrasinya hubungan internasional. Tapi kenapa sekarang nggak terjun ke politik? Iya, insaf. Gelap gitu ya, gelap gitu dunia. ya. Gelap, abu-abu gitu. Saya nggak suka yang abu-abu. Gitu. Ya itu mungkin itu ya tadi background kita, dan mungkin sebelum masuk ke kuliah mungkin kita di background masing-masing ini kita punya cerita mungkin ya. Punya cerita kuliah apa enggak seperti itu. Kalau mungkin kalau saya awal-awal itu dulu ekspektasi ternyata tidak sesuai dengan realita. Dulu tuh gitu. Ekspektasi saya SMA itu yang dipikirin adalah mencari beasiswa ke luar negeri, gaya kan. Sampai mantap, sampai belajar bahasa Jepang. Mau kemana? Ke Harvard? Ya, ke Jepang saya. Oh, ke Jepang. Jepang. Nomor 1 Jepang. Mantap. Ya, tuh. Terus ternyata karena ada krisis moneter, ternyata semua beasiswa tutup. Akhirnya saya juga tadinya mau kerja dulu gitu. Ternyata alhamdulillah ada beasiswa Super Semar dulu ya. Iya, dulu tuh ada beasiswa seperti itu. Ya udah, akhirnya saya kuliah gitu. Ya disebut terpaksa ya, terpaksa nggak ngambil jurusan itu. Terpaksa. Ya emang terpaksa berarti benar. Emang terpaksa. Nggak terpaksa ya. Kalau hidup tidak terpaksa. Alhamdulillah. Karena prinsip saya dulu gini, pertanyaannya ketika memilih jurusan, ini lucu nih, memilih jurusan. Saya tanya sama bagian penjurusannya, Pak, jurusan yang tidak ada prakteknya apa? Nah, dia bilang ilmu fisip. Nggak ada praktek. Tidak ada praktek. Teori. Bukan itu praktek lapangan, Bu. Enggak, demo ada. Kan? Demo iya. Kan itu kalau udah masuk ya kan. Nah, terus ya udah. Terus saya tanya lagi. Yang benar-benar nggak ngeluarin biaya apa sama sekali. Oh, ilmu politik aja, nggak ada biayanya. Benar, akhirnya saya ngambil itu. Gitu. Tapi ya alhamdulillah lah ya. Berarti kuliah karena gratis ya? Iya, karena kan prinsipnya dari awal begitu. SMA pengen jadi beasiswa. Salah dulu prinsipnya ya. Jadi benar ya. Nah, itu mungkin ada cerita yang lain nih dari teman-teman lagi yang lain mungkin. Miss Arlin? Dari saya dulu. Boleh. Saya sebenarnya juga enggak sih, terpaksa enggak. Dulu sebenarnya dari awal dulu nih ya, saya mau cerita tentang dulu kan kita penjurusan itu kalau zaman saya kan kelas 2 ya. Jadi kelas 1 itu kan masih umum ya, masih umum. Terus itu jurusan di sekolah saya itu ada bahasa, IPA dan IPS gitu. Sebenarnya saya memang dari dulu tertarik sama bahasa karena saya dulu suka mempelajari kayak bahasa Jepang juga. Dulu saya juga suka anime, Bu Indi, tapi sekarang udah nggak tahu lagi, udah nggak mempelajari lagi.
suka Jepang, terus saya suka ngedengerin bahasa Inggris, saya suka bahasa Inggris gitu. Terus ada lagi dulu ada muter namanya, bukan muter maksudnya kita manggilnya itu guru bahasa Jepang, itu enak banget. Jadi saya pengen ketemu dia di kelas bahasa gitu. Tapi bukan karena ganteng kan? enggak, itu ibu. Oh ibu. Kalau misalnya bahasanya kan Mader ya, kalau dia muter gitu. Terus tapi sayangnya itu pas saya konsultasi sama BK gitu ya, saya nggak bisa tuh masuk bahasa gitu. Kenapa karena tuh? nilai bahasa Inggris saya dulu benar-benar kecil. Ya. Dulu saya emang nggak terlalu bisa tuh ya bahasa gitu ya Bu Rahma ya. Tapi saya pengen bisa orangnya gitu, pengen mempelajari semua bahasa gitu. Jadi nggak bisa katanya, kalau paling kamu bisa milih IPA atau IPS. Akhirnya saya konsultasi sama orang tua gitu. Ya udah IPA aja dulu kan, kalau misalnya IPA katanya orang pintar gitu ya. Kalau IPA pasti pintar pasti. Bukan dukun ya. Orang pintar, oh ya benar. Katanya gitu. Terus udah IPA aja katanya gitu ya. Udah akhirnya IPA, terus ke BK lah ya konsultasi gitu. Akhirnya saya bisa tuh masuk IPA karena nilai IPA saya memenuhi. Akhirnya saya di situ di IPA gitu. Emang nggak ada tes IQ ya? Ada juga tes IQ. Tes IQ itu karena dulu cita-cita saya sih pengennya jadi lebih suka ke alam ya. Dulu cita-cita saya insinyur pertanian ya. Insinyur pertanian. Saya dulu cita-cita astronot. Beneran? Oh, luar biasa. Astronot saya. Mau ngelihat bumi datar apa bulat gitu ya? Membuktikan. Benar nggak teorinya gitu ya? Iya, terus di yang psikotes itu sebenarnya saya bisa masuk ke kayak kedokteran gitu, IPA, lebih cocok ke IPA dan bahasa juga sih gitu. Jadi emang kalau IPS sih saya nggak terlalu tertarik karena saya di hafalan itu emang lemah. Di hafalan saya lebih suka dulu hitungan sih, emang hitungan sama bahasa, tapi karena mungkin kemampuan dulu bahasa saya kurang bagus gitu, jadi nggak bisa masuk bahasa ya Bu ini. Tapi maksudnya mungkin doa saya yang dulu gitu dijabah sama Allah ya, tiba-tiba setelah selesai sekolah SMA itu saya agak bimbang juga ya Bu Indi ya. Karena kuliah soalnya dulu kan SMA terus nggak punya kakak gitu ya, nggak punya orang tua juga kan, backgroundnya kan SMA gitu, jadi kita nggak tahu jurusan yang bagus itu apa gitu. Informasinya masih kurang loh zaman dulu Informasi ya. masih kurang. Terus pernah dulu ikut SPMB juga. SPMB itu saya terlalu tinggi ekspektasi saya tuh. Ambil kedokteran? Enggak. Saya nggak pernah jadi cita-cita jadi dokter. Insinyur pertanian. Pengen IPB dong. Dulu ngambilnya Undip, tapi Undip itu dulu saya ngambilnya teknik industri. Oh, Teknik industri, terus IPB juga ngambilnya saya dulu kehutanan. Iya, kehutanan. Padahal orang tua saya bilang, ngapain sih ngambil kehutanan, mau jadi orang hutan katanya. tapi keren loh. Iya, kehutanan. Iya, akhirnya sayangnya tidak masuk ya. SPMB tidak lolos gitu. Terus sempat itu juga sih nganggur dan bekerja nggak lama sih, cuma 4 bulan atau 6 bulanan gitu. Saya bekerja pernah di pabrik dulu. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, emang niatnya mau kuliah lagi sih ya gitu, mau kuliah. Terus akhirnya ya udah terjerumus lah di bahasa. Sampai situ dulu aja ya. Nanti biar penasaran kan dulu deh. Nggak enak banget bahasanya, terjerumus. Iya, yang pertama saya terpaksa, ini terjerumus. Berapa? Tersesat. Kalau berapa gimana? Kebetulan saya juga anak IPA, di SMA-nya IPA. Emang kenapa IPA dari SD itu udah kelihatan. Saya itu hobinya ke MTK. Pokoknya kalau dari SD itu kalau ada lomba pasti ikutnya MTK. IPS enggak. Kalau IPS itu kalau baca buku pasti bawanya tidur. Karena emang kan kata orang kalau kita kuatnya di MTK pasti ke IPS-nya lemah gitu kan. Emang kita harus menyadari diri kita ya. Pokoknya dari SD, SMP itu udah ketahuan kalau saya itu emang kuatnya ke MTK gitu kan. Nah pas SMA emang sih cita-citanya karena saya pengen jadi dokter, dari kecil jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter gitu? Cita-citanya. Iya, ini cita-cita familiar. Iya, semua anak pengen jadi dokter. Kalau saya bukan itu. Kenapa? Karena waktu saya umur 10 tahun itu papa sakit. Itu kan susah ya, dari rumah itu kan jauh.
pengennya mengabdi gitu kan, mengabdi gitu. Kita tapi nggak mikirin itu biayanya gimana, nggak mikirin, pengen jadi dokter aja ya kan, pengen jadi dokter gitu kan, pengen jadi dokter. Nah pas kebetulan di SMA itu pas zaman saya itu penjurusan kelas 3. Jadi 1, 2 umum kita penjurusan 3. Nah setelah tes IQ bener, emang kan kita udah tahu ya pasti ke IPA gitu, IPA. Ya udah senang dong anak IPA gitu loh. Siapa sih yang nggak bangga anak IPA gitu ya? Siapa sih yang nggak senang anak IPA? Ibaratnya kalau di sekolah saya itu anak IPS ini buangan ya, satu buangan terus hobinya cabut, kabur sampai bisa nembok pagar kan gitu, lompat pagar gitu kan, lompat pagar. Jadi senang banget kan IPA ya, ada IPA gitu kan. Nah kan IPA kan akan belajar sistem tubuh, sistem pencernaan gitu kan. Nah situ masih punya cita-cita jadi dokter itu, tapi belum mikirin biaya gitu, Nah kebetulan di SMA itu kan kalau waktu kita kan siswa undangan ya, namanya dulu PMDK. Nah saya itu dapat PMDK, cuman PMDK-nya kelautan. Kelautan Ini ke laut. Sebenarnya sama kakak saya sama orang tua saya udah kalau mau, cuma saya mikir gimana saya mau di kelautan, orang berenang aja nggak bisa. Nggak, pertanyaannya itu masuk jurusan itu tes berenang emang? Nggak, pokoknya pikirin. Emang wajib berenang kalau Nggak tahu, pokoknya Pikir aja Mikirnya ke di situ. laut sana. Takutnya ditaruh di laut kalau sama apa. Tapi benar masuk Iya, iya. akal. ya kan, Kena laut. akhirnya saya mikir, waduh nggak jadi gimana saya mau, pokoknya intinya gimana Padahal- saya mau bisa masuk ke lautan, orang berenang aja nggak bisa gitu kan. Nah dari 7 yang lulus gitu ya di kelautan itu, yang ngambil cuma 3 orang, yang 4 kan nggak ngambil tuh. Nah akhirnya kan saya kan waktu dulu namanya bukan SBMPTN ya, lulus Pemaru namanya. Oh, iya. Pemaru. Nah akhirnya tes Pemaru. Nah saya nggak tahu nih ya, apakah saya di blacklist karena PMDK kan nggak diambil. Oh iya, PHP gitu kan. Iya. sama kayak Sombong saya. lah ya, sombong udah dapat diundang nih. Sombong banget. Winnie juga gitu, nggak ngambil MDK, Supermarunya nggak lulus. Nggak lulus, akhirnya kan Semaru itu saya emang sih ngambil tetap kedokteran. Ini nggak mikir biaya, nggak mikir, tetap pilihan pertama itu kedokteran UNAN. Tetap kedokteran tetap. Ini kan cita-citanya ya. dokter ya. Terus yang kedua itu ngambilnya MTK kayaknya deh. Nah MTK-nya tinggi di UI. Kan jadi tanda tanya kenapa ngambil di UI. Nah karena paman saya rumahnya di UI kan, otomatis kontrakan nggak bayar lah ya. Iya, tetap ya. kan mikir kan. Hitung-hitungannya kritis. Iya. Kontrakan nggak bayar, pasti makan nggak bayar dong, kan numpang. Iya. Nah akhirnya kan nggak lulus. Terus kakak saya juga mikir kan, kamu nggak lulus negeri, kalau untuk swasta kayaknya saya nggak mampu kan, karena papa udah nggak ada ya, mama cuma petani gitu kan. Terus ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya waktu itu sedih banget, kenapa? Karena teman kan pada kuliah ya, Cuman alhamdulillahnya satu teman yang deket banget, yang sering tidur bareng, yang sering ngapa-ngapain bareng, dia juga nggak kuliah. Enggak, kita nganggur aja dulu gitu. Padahal mah dia juga nggak lulus Pemaru, cuman dia lulus di Bung Hatta. Bung Hatta itu kan swasta yang nomor 1 di Padang kan. Cuman dia nggak ngambil juga. Terus mau ngapain kita main-main yuk. Padahal mah nggak punya duit, pikiran main-main. Nah akhirnya kita kan main-main ke Jakarta tuh, Karena dia orang tuanya berada, nyampe di Jakarta dia masuk GO setahun. Latihan kan, GO setahun tuh di Kursus gitu ya Bu ya, kursus untuk di persiapan itu. mana teh? Pak pokoknya di daerah Jakarta situ lah ya. Nah, saya enggak, 3 bulan saya di sini, saya pulang lagi. Nyampe di rumah, aduh saya mau nyari kerja gitu ya. Nyari kerja. Saya mau ke Batam, kan Batam keren ya. Batam keren itu duitnya banyak loh. Iya. Ya kan? Pokoknya yang juga kerja keren, yang kerja di Batam itu pasti pulangnya kaya. Ingat banget Hitung-hitungan saya. mulu ini emang benar harus akuntansi. Ingat tuh. Nggak cocok jadi dokter. Jadi akuntansi emang. Nah akhirnya kan ada deh, aku mau ke Batam aja. Nah ngomong sama kakakku kan, nah kakakku marah-marah, ngapain
ngapain kamu ke Batam? Karena kehidupan di Batam itu nggak baik untuk perempuan. Kehidupannya bebas kan. Kayak saya nggak sanggup ngasih makan aja gitu. Cuma yang kakak tuh yang dipikirin cuma makan doang. Yang penting udah saya kasih makan udah gitu kan. Nah akhirnya ya udah deh kata saya gitu kan. Terus akhirnya mungkin karena dia merasa bersalah kan saya nggak boleh kerja juga ya. Ya udah kamu les aja. Gitu. Akhirnya saya les komputer tuh. Cuman waktu itu kan masih kerennya Word sama Excel ya. Iya. Gak ada yang lain tuh. Itu keren itu Word sama Excel zamannya gitu kan. Pada zamannya. Pada zamannya. Nggak nyebut PowerPoint, nggak ada Pak. Photoshop nggak ada. Bukannya dulu itu pakai ini ya, komputernya itu pakai dot itu. DOS. Iya, Hitam putih. iya. Nah saya les tuh kan, abis les ditanya lagi mau ngapain, mau ujian semester baru lagi kan. Ini tetap nih masih mau kuliah gitu kan. Jadi dokter? Enggak, udah enggak. Kira masih berambisi. Juga ya. Udah enggak. Harus konsisten. Udah enggak. Nah cuman waktu itu di kampungku itu beredar kalau pengen lulus Pemaru itu harus keluar daerah. Oh ya udah deh kata saya gitu ya. Terus gimana ya? Ngomong sama kakakku, ya udah terserah kamu mau ujian di mana gitu kan. Ya udah deh saya balik lagi ke Jakarta gitu. Keren ya nggak punya duit tapi ujiannya di Jakarta. Saya ujian Pemaru yang kedua di UI yang di Salemba. UI Salemba tuh. Nah nggak lulus juga padahal ngambil udah rendah pertandingan. IPB juga ngambilnya IPB. Enggak, UNAN tetap. Tembakannya tetap UNAN kan. Ya. Tetap UNAN tuh. Enggak, karena waktu itu enggak ada peminat karena kan baru jurusannya. Tapi nggak lulus ya? Enggak lulus. Terus ini nggak? Karena backlist itu kayaknya. Bisa jadi karena backlist itu kayaknya. Nah, enggak lulus juga kan. Iya. Nah, padahal kita ujian bertiga tuh dari Padang bertiga tuh. Satu temanku yang udah GO di sini, satu lagi dari Padang. Aku satu bertiga kan, tinggal di Depok dekat UI temanku itu kan. Nah ujian tuh kita bertiga, yang di GO lulus pertanian UNAN, berarti kan dia pulang kan harus pulang. Lah saya pulang sama siapa kita gitu kan, gadis kan sendirian. Ya enggak lah kita pulang bertiga gitu kan. Nah kita pulang lagi bertiga, nyampe di rumah. Terus mau gimana? Nggak tahu, orang bingung duit nggak ada mau ngapain kan, mau kuliah gimana gitu ya. Sebenarnya kuliah itu cuma cita-cita doang, tanpa mikirin biaya gimana nggak ada. Terus nyampe di Padang dirembukan kakakku yang nomor 1 sama 3 gimana sanggup nggak nguliahin gitu kan. Nah cuma saya udah nyerah deh mau kuliah mau enggak gitu kan, cuman ya mau dipaksain juga biayanya nggak ada gitu. Terus akhirnya kakakku yang nomor 3 ya udah deh mau kuliah deh kata gitu. Saya udah nyerah tuh mau suruh masuk kemana, ya udah kamu masuknya ke ini aja SDI KBP ya, di situ jurusannya akuntansi itu kan dimanapun instansi pasti dibutuhkan. Nah, apa? Nah di situ cita-cita saya berubah. Dibutuhkan. Di situ cita-cita berubah. Yang tadinya dokter ganti kerja di bank. Keren juga dong ya kerja di bank. Nah cuman kan karena saya dari SMP-nya udah MTS, pas saya lulus kuliah itu nggak boleh di bank pakai kerudung. Ya. Kalau mau kerja di bank harus buka kerudung, pakai rok pendek. Kata mama saya nggak usah kerja. Jadi nggak jadi masuk di bank. Nah akhirnya kakakku pulang yang di sini, ya udah ke Jakarta aja. Akhirnya saya jadi guru di Cikarang sana. Udah stop dulu sampai situ ya. Kita lanjutin lagi. Lanjut lagi. Terpaksa terjerumus ke ada ini. Nyemplung. Enggak, akhirnya dia menyerah dari situ. Iya. Melepas ambisinya. Oke, sekarang lanjut nih, Manuna nih gimana? Kalau saya dulu pengalaman di kuliah nggak begitu ini ya, cuman saya udah dilepas sama orang tua buat nentuin arah pendidikan tuh udah mulai dari SMP gitu. Jadi udah sekolah di mana cari gitu. Saya sampai ngumpulin brosur SMK karena waktu itu pemerintah lagi gencar-gencarnya tuh tahun 2010 kalau nggak salah. Niatnya gitu. SMK ya. Lagi gencar-gencarnya campaign SMK bisa gitu kan. Nah oh iya nih bisa langsung kerja mikirnya kan gitu gitu, udah punya skill. Akhirnya SMP tadinya mau jadi koki. Karena saya dari TK, SD itu suka bantuin mama masak, bikin kue. Jawab punya catering lagi nih. Iya. Boleh kalau balik kue mah. Toples ya. Lagi PSBB bu. Katanya boleh dipromoin gitu nih. PSBB mah kayak ini doang, JNT nggak PSBB. Oh, iya. Boleh lah ntar ya. Nerima pesan kue kering, kue basah. Nah, SMP kan udah dilepas tuh. SD sampai SD itu kan masak. Nah, pengennya tuh ke resto. Tadinya ke resto atau enggak tata boga. Cuman masalahnya
pas udah mau nentuin tadinya mau ke SMK Negeri 3 Bogor. Udah tuh tinggal masuk aja, tinggal daftar. Cuma ibu saya tuh ceritakan ke orang, ditanya sama guru-guru ngaji gitu kan, sama guru-guru yang lain. Eko mau kemana Eko? Gitu kan kalau dipanggil di rumah dipanggil Eko. Kalau gitu anak ada yang manggil Pak Eko siapa sih? Ayah. Panggilan rumah kalau nyebut Pak Eko mah ingat ini ya. Masuk. Bukan. Pak Eko 1, Pak Eko 2. Oh, paket itu makan. Eko. Nah, SMP udah menentuin tuh mau ke Tata Boga aja atau ke resto karena teman udah ada yang di resto tuh. Tapi saya udah dibanding resto saya lebih prefernya ke Tata Boga. Akhirnya saya nyari Tata Boga SMK 3. Udah mau daftar. Ada orang-orang dewasa pada ngomong, masa cowok masa cowok bikin kue. Ini namanya SMP kan labil ya. Iya. Terus nggak dikuatin sama orang tua tuh gitu kan. Iya ya. Nah saya nggak mikir di situ ada Rodi Khairuddin dulu kan. Padahal banyak kan cowok ya, chefnya ya. Banyak cowok juga kan di TV. Chef Juna belum terkenal. Chef Juna belum terkenal. Coba udah terkenal. Nah itu dulu mah cowok bisa masak gitu. Gampang gitu. Iya benar-benar. Dulu sekarang udah di luar kriteria. Kacar. Aduh. Nah, itu kan dulu ingetnya Rodi Khairuddin doang kan. Nah, itu enggak inget ke situ tuh yang koki cowok yang terkenal di TV. Dia ngedown tuh. Iya. Jadi bencong dong gitu kan. Image ke stigmanya gitu kan. Bencong gitu. Ingat yang goyang-goyang pinggir jalan. Nah, terus akhirnya saya nyari-nyari lagi itu. Oh ya, waktu mulai dari TK kan saya udah pegang komputer, main game doang sih tapi gitu. Mulai suka tuh dari TK tuh udah mulai suka komputer, terus dulu tuh suka ngegame juga, dulu tuh main Sega, Nintendo. Iya gitu. Sega. Iya Nintendo ya. Kan suka-suka yang digital kayak gitu, visual kayak gitu. Akhirnya nyarilah yang berhubungan komputer. Akhirnya saya ngumpulin tuh dulu tuh yang promosi kan anak-anak sekolah itu kakak kelas bagiin. Iya. Saya kan di SMP 2 Bogor. Sampai mana tadi teh? Brosur. Kumpulin brosur. Ini bu namanya hilang dulu ya. Tadi sampai brosur, nyari brosur kan, ngumpulin brosur, ambil jalan, dibaca-baca tuh. Ini, akhirnya apa nyantol SMK Multimedia. Oh ini gue banget nih dalam hati saya gitu kan. Nah akhirnya ya udah tuh bilang ke mama. Tadinya mau ngambil jurusan pemetaan. Pemetaan. Nah akhirnya apa? Bilang ke mama karena bapak kan arsitek. Jadi lihat ke bapak, oh asik nih gitu kan gambar-gambar dan rumus segala macam lah gitu. Cuman dulu bapak tuh arsiteknya masih apa namanya? Masih klasik, masih manual pakai meja gambar gede gitu. Nah saya pengen kayak beliau gitu kan, enak gambar-gambar. Terus udah tuh tinggal daftar, akhirnya mikir, bapak waktu itu pernah minta tolong suruh masukin rumus-rumusan gitu, kebayang rumus matematik Lagi. akhirnya udah nelpon tinggal berangkat hari itu berangkat. Jadi ada 2 sekolah, satu yang pemetaan itu, satu yang multimedia. Nah pas mau berangkat ke yang pemetaan itu, mah nggak jadi deh. Kenapa? Nanti belajar matematik gitu kan. Nah saya menghindari matematika itu. Bukan sains ya, beda tadi sama Rahma ya. Saya nggak mau matematik karena emang lemah gitu kan. Gitu. Akhirnya udah nggak jadi tuh ke sekolah anu aja gitu kan. Akhirnya udah ke sekolah multimedia. Ternyata di multimedia salah. Justru belajar program itu belajar matematik. Iya. Malah bingung ya, 0 apa? Iya, konversi data segala macam apa ini gitu kan. Gitu. Akhirnya udahlah dijalanin, tapi kan multimedia belajarnya nggak satu ya. Jadi ada web, ada desain, ada video, ada animasi kayak gitu. Nah, udah gitu udah jalan. Akhirnya dari SMK tuh cita-cita udah berubah. Jadi desainer grafis. Itu sempet kalau ke kuliah tuh malah kalau menurut Bapak Ibu nih, kuliah anak SMK penting nggak sih ngambil kuliah? Tapi tadi Bu Rahma hilang. Ada lagi, nggak apa-apa lah. Menurut ibu-ibu nih, penting nggak sih? Sebelum saya lanjut ya, penting nggak sih anak SMK ngambil kuliah? Wajib nggak gitu? Tuh Bu Rahma, sok coba dulu. Coba Kalau menurut saya ya, apapun itu sekolah baik di SMA maupun SMK,
itu mah wajib kuliah. Kuliah itu buat apa? Untuk mengubah pola pikir. Sebenarnya kalau anak kita punya cita-cita pengen kuliah untuk mencari kerja, itu masalah. Karena kuliah itu bukan buat nyari kerja, kuliah itu buat nyari ilmu. Karena ketika kita tamat SMA sama tamat kuliah itu pasti berbeda cara berpikirnya gitu loh. Ya Miss Arli ya? Iya betul. Gimana Bu Indi? Ya kalau saya lebih ke ini sih, misalnya gini, kalau dia anak itu jurusannya SMA, dia pasti wajib kuliah. Karena kan kalau di SMA itu masih umum tuh, pembelajarannya masih umum. Ketika dia harus menjadi seorang ahli, maka dia harus kuliah, harus ngambil kompetensinya atau jurusan yang sesuai keahlian. Kalau SMK, nah ini juga sebetulnya kalau SMK misalnya dia jurusannya misal kayak kemarin ya anak kita juga ada kan ya TKJ, tapi ternyata di TKJ itu ternyata dia tuh nggak dapat feel-nya gitu sebetulnya. Ada di tengah-tengah ngomong sebetulnya saya tuh cocoknya Bu, senengnya tuh akuntansi. Nah kalau misalnya dia mau merubah keahliannya dia, maka dia bisa kuliah gitu, ngambil kan misalnya jurusannya akuntansi. Walaupun misalnya background SMK-nya TKJ gitu kan, banyak ya anak kita seperti itu. Nah itu bisa. Jadi kuliah itu lebih ke arah untuk mendapatkan keahlian lain yang mungkin memang tidak bisa didapatkan ketika dia SMA atau SMK. Iya, tapi kadang gini loh, pola pikir anak juga ketika di SMK ini mau melanjutkan kuliah atau enggak itu tergantung lingkungan. Ketika lingkungan misalnya walaupun dia di SMK gitu, tapi lingkungan dia, teman-temannya dia misalnya pengen melanjutkan kuliah, dia akan termotivasi gitu. Tapi kalau misalnya di SMK itu saya mau kerja aja dia juga ikut ikut pengen kerja gitu. Jadi pola pikir juga mereka dari SMK juga harus ikut-ikutan ya. Masih ikut-ikutan gitu. Selabil. Iya. Tapi banyak yang ini loh, ketika anak itu udah kerja nih 1 tahun baru loh kepikiran, dia baru kepikiran bahwa buat lanjut. Ternyata tuh kuliah tuh penting gitu. Apalagi setelah dia lihat misal dia cuma sebagai produksi, dia mau naik ke levelan yang di atas itu, dia harus ada jenjang yang lebih tinggi dari SMK. Maka dia akan kuliah seperti itu. Tapi ya itu kadang-kadang pola pikir ketika orang yang udah kerja yang yang kerja terus kuliah sama yang habis lulus langsung kuliah kan beda juga sih. Ini pola pikirnya itu pas lagi kuliah. Jadi kita bertiga bilang penting ya. Sekarang Kak Nunu gimana nih? Yang backgroundnya SMK kan. Nah dulu kita kan bukan SMK. Dulu saya sempat mikir bahwa kuliah itu nggak penting. Gue udah bisa ini gitu. Gitu dulu saya tuh mikirnya gitu. Ya, karena udah punya passionnya juga di satu bidang gitu. Saya pengen itu gitu ya, desain grafis gitu. Dan benar aja sebelum lulus pun udah ada yang tawaran gitu. Alhamdulillahnya saya sama guru dekat. Akhirnya ketika ada perusahaan nyari tawarin saya, direkomendasikan gitu. Nah sampai sempat ngalamin kerja juga tuh part time dulu. Kenapa part time? Nah awalnya saya nggak mau kuliah. Karena mikir tadi, nggak penting ya. SMK buat apa? Kan udah bisa. Terus buat apa dong sekolah SMK? Kayak gitu kan. Tapi ternyata akhirnya saya kepaksa dulu kuliah. Nanti kepaksa, saya pengennya tuh tadi. Apa tadi? Yang pertama terjerumus. Terjebak. Ini terpasrah. Ini terpaksa. Jadi awalnya terpaksa ngambil kuliah. Makanya saya nggak ngambil S1 dulu gitu, ngambil D3. Kenapa? Saya niatnya gini, masuk SMK, kerja sambil kuliah tadinya, pakai duit sendiri. Tapi mama pengennya udah ini dibayarin. Karena dalam hati saya nggak pengen ngebebanin gitu loh, nggak mau yang mahal-mahal banget. Akhirnya saya milih yang D3 dulu deh. Dengan bayangan saya nanti lanjut lagi 4 tahun di kampus yang saya mau. Tadinya mau di Bandung. Jadi pengen ngekos di sana gitu, pengen ngerantau tadinya, walaupun nggak sejauh Bu Rahma ngerantau ya, dari Padang ke Bogor kan, luar biasa. Nah, akhirnya ya udah jalanin dulu deh di D3 gitu kan. Nah, ngambil jurusan ini juga bukan yang saya suka itu jurusan sebenarnya, karena kepaksa dan hanya ingin menuntaskan keinginan orang tua. Akhirnya saya di SMK apa yang nggak gue bisa nih, apa yang saya nggak bisa, gitu dalam hati saya mikir gitu kan. Ya udah deh, saya ambil yang nggak saya bisa. Waktu itu karena saya di SMK itu nggak bisa belajar pemrograman, akhirnya saya ngambil tuh manajemen informatika kayak gitu. Akhirnya ya udah belajar, alhamdulillah tuh bisa. Tapi pas udahnya
nggak kepake. Agak nyesel lagi. Agak nyesel. Tetep ya. Gitu ya. Itu ngambil kuliah sebelum saya pengen jadi guru. Karena kan tadi jadi pengen jadi koki. Masuk SMK bisa desain, pengen jadi desainer grafis. Pas ngalamin jadi guru, kok asik ya. Pas ngasih tahu orang jadi bisa kok enak ya. Gitu itu sebelum lulus, karena sebelum lulus SMK tuh udah ditunjuk buat ngajar. Nah lulus SMK ditarik ngajar. Jadi saya lulusan SMK ngajar anak SMK. Ajaib. Pelanggaran gitu. Jadi ngajar di kelas gitu, jadi benar guru di kontrak gitu kan. Nah dari situ enak, akhirnya udah pengennya jadi guru. Akhirnya itu ilmu yang tadi kuliah nggak kepake. Makanya setelah Tapi itu. dari awal itu jadi guru multimedia juga. Iya, guru multimedia. Jadi kalau saya emang orangnya apa ya? Kalau buat megang mapel agak idealis ya. Jadi kalau saya nggak bisa, tetap nggak bisa. Walaupun dipaksa saya nggak mau. Kayak gitu. Karena itu bukan bidang saya gitu loh. Gitu. Daripada saya nyoba-nyoba. Walaupun kalau lihat guru senior mah pada bisa ya. Maksudnya mereka mah dituntut baca buku. Iya, multi talent, ngajar apa aja bisa gitu kan. Ngalamin. Burama ya. Dulu kita ngalamin ya Burama ya. Guru itu cuma berapa orang ya? Saya ngalamin Pak, saya itu yang takut IPS. Jadinya pertama ngajarin Pak Puan itu ngajar adiknya Pak Adit. IPS. Adiknya Pak Adit yang sekarang koas. Wah, itu jurusan IPS. Yang saya takut IPS harus ngajar gitu kan. Belajar dulu kan ya? Ya iya, yang diajarin anaknya. Iya, lumayan. Edit kan ini ada rasa takut ya. Kalau saya nggak bisa ngajar tapi laporin kan pasti ada was-was. Iya. Yang mana background kita bukan guru. Adiknya kepala sekolah. Dulu kan belum. Oh belum. Nah, yayasan lah ya. Oh yayasan. Nah itu apa lihat guru-guru yang lain tuh bisa begitu ya. Tapi kalau saya pribadi nggak deh. Saya lebih cari aman, takutnya nggak amanah gitu kan. Gitu. Tapi kan Burama juga deg-degan kan. Gitu. Iya. Nah, saya juga gitu nggak mau. Akhirnya ya udah. Tapi setelah jalan itu akhirnya passion saya di ngajar nih. Ketemu gitu. Oh bener nih. Sekalipun ada sedikit rasa nyesal kenapa saya harus ngambil kuliah. Itu sebelumnya kayak gitu. Ternyata emang benar itu harus dipikirin matang-matang karena sebelumnya walaupun dari SMP saya udah nentuin jalan sendiri, tapi belum tentu apa yang kita mau itu jadi passion kita. Gitu. Gua rasa bisa nih kesini. Ternyata pas dijalanin taunya nggak bisa, gitu atau nggak cocok. Karena gini, sebelum ke ngajar saya ngalamin di art layout, ngedesain. Pernah di kantoran juga pernah. Jadi staff admin. Di staff admin saya bosen. Tapi gini-gini gampang banget gitu. Iya. Nggak ada tantangan ya, nggak ada tantangan. Di kantor mulu nggak ada suasana yang lain gitu, nggak ada tantangan. Dan ya itu suasana gitu-gitu kerjaan itu aja bosen gitu. Dan waktu itu tapi karena saya staff admin tapi asisten trainer juga. Jadi keluar kota gitu-gitu, pelatihan K3 gitu. Nah, itu resign karena sakit juga. Akhirnya balik lagi ngajar. Jadi ngajar, nyobain kerja kantoran, kerja lapangan jadi fotografer. Itu terbentur sama fisik. Padahal saya suka. Tapi fisik. Padahal saya harus kalah. Ya, kalah. Akhirnya udah balik guru, ternyata benar passion di guru. Dari situ saya langsung berarti benar nih kalau mau lanjutin kuliah ya harus ke keguruan kayak gitu. Berarti berhubungan dengan guru misalkan. Saya kan tertariknya ke sosiologi sama ke teknologi di pendidikan kayak gitu. Nah saya antara dua itu kalaupun mau lanjut jadi nggak ada hubungannya, paling kalau saya mau lanjut ya harus mulai dari awal. Iya. Kayak gitu. Nggak, makanya agak nyesel juga kenapa nggak dipikirin matang-matang ketika lulus SMK. Kalau nggak apa-apa pendidikan multimedia gitu. Ada kan. Tapi saya pengennya itu. Ya udah terserah kamu aja deh. Kalau mau ngeringkas waktu emang ya ngeringkas waktu ngambil yang ya udah yang sisa-sisanya. Ibaratnya ngambil aktanya doang lah ya. Iya. Cuman kan nggak ada kepuasan kayaknya kalau kita cuma sekedar kuliah. Cuma ingin ngejar apa ngejar detail ya, gitu. Kalau saya ngejar detail doang kayak gitu. Kalau misalkan saya ngambil sosiologi, emang saya suka merhatiin karakter anak kayak gitu kan, itu nyambung sosiologi. Saya malahan itu bertolak belakang. Saya paling sebel dulu belajar sosiologi. Itu. Kadang kita sebel pelajaran itu karena sebel sama guru. Iya betul. Iya, sama gurunya. Betul. Ini kalau dibahas tanya kalau masalah ini. Kita dulu ya. Iya. Kau salah. Misalnya lah kembali. Itu sih. Sih begini juga.
Itu sih kalau saya. Jadi dulu emang sempat ngalamin pemikiran seperti itu gitu, bahwa anak SMK udah punya skill buat apa kuliah. Tapi ternyata pas dijalanin, kuliah tuh penting loh, apalagi kalau misalkan mau mikirin masa depan. Walaupun teman saya banyak lulusan SMK, berarti kalau kata ibu, ini kan itu penting tuh, wajib ya. Berarti kalau yang nggak kuliah salah dong, apa gimana? Ya, enggak juga. Enggak wajib Pak, cuman minimal kan punya pola pikir yang berbeda. Mungkin ada segelintir orang yang bisa berhasil dengan tidak kuliah, cuman nggak sebanyak yang. Tidak semua orang bisa ke arah situ. Iya, nggak semua. Mungkin kalau kita lihat kayak Menteri Susi bisa berhasil gitu kan. Cuman dia berhasilnya bukan dia karena kan hanya dia kan juga lulusan ini, cuma pengalaman dia kan banyak. Dan dia punya otak yang kritis. Sedangkan di kita mungkin dari lingkungannya dia juga kan di kita belum semua gitu. Dan tergantung juga tujuan sih sebetulnya. Tujuan. Ketika orang kuliah kan kayak yang tadi kita bilang tuh. Saya kan ngambil kuliah, ngambil jurusan yang aman gitu kan. Karena tujuan saya yang penting punya titel kayak itu. Kadang-kadang ada yang orang kerja, dia ngambil kuliah, yang penting saya punya titel buat naikkan posisi. Nah, seperti itu. Itu juga bisa jadi kayak gitu. Kalau yang SMK tidak kuliah ya nggak apa-apa, asal balik lagi Kesadaran sih. Iya, betul. Apa ya? Kemauan. Kemauan dia mau belajar atau enggak. Gitu. Kadang juga ini sih Pak, ketika kita mengalami kepahitan hidup ya, kita di situ mikir gimana caranya kita keluar dari kepahitan hidup ini kan. Itu akan menjadi pengalaman kita loh. Kepahitan hidup seperti Ya misalnya kita kurang mampu, terus misalnya dia kerja dulu ya, karena kerja misalnya itu. susah. Iya, kalau caranya, lulusan SMK juga kan nggak semua perusahaan ngasih gaji gede ke lulusan SMK. Iya. Jadi ya tuntutan sih sebenarnya. Iya, tuntutan hidup. Apalagi kalau kayak zaman sekarang, kalau nggak kuliah itu kayaknya jauh banget. Iya. Iya. Kan sekarang perusahaan juga banyak mintanya ya udah S1. Minimal sekarang D3. Kalau misalnya dia keahlian pasti minimal D3. Keahlian apa gitu kan ya. Tapi nanti makin bergeser pasti nanti yang D3 akan dimintanya lagi adalah S1. Permintaannya lebih tinggi lagi gitu ya. Dan nanti kriteria gaji mungkin yang SMK itu akan disamakan dengan SMP. Kalau zaman-zaman kita SMP udah lumayan ya. Iya. Kalau sekarang mungkin yang dulu SMP sekarang SMK. Ya kan minimal sekarang cuman SMK pun cuma produksi. Ya kan seperti orang di perusahaan itu aja adik saya kan juga jurusan SMK ya, tapi sekarang dia ngebutuhinnya itu yang S1. Jadi produksi itu S1 gitu. Itu produksi padahal. Tapi perusahaan obat sih ya memang kayaknya harus dibutuhi yang lebih paham kayak farmasinya gitu. Tapi bukan R&D-nya ya segitu teh. Bukan produksinya segitu S1. Iya. Produksi. Nah, sekarang karena tingkat pendidikan kayaknya juga lebih rendah kesini ya dibandingin dulu gitu, dibandingin kita dulu.